Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari plastik, logam, kaca, dan karet. Kemudian mengklasifikasikan sampah serta membuat laporan pengamatan dalam bentuk tabel. Itu ada dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1. Setelah kalian belajar tentang benda-benda yang terbuat dari plastik, logam, kaca, dan karet, serta klasifikasi sampah, diharapkan kalian dapat memberi contoh benda yang terbuat dari bahan tersebut dan dapat membuat laporan pengamatan dalam bentuk tabel menggunakan tanda baca dan huruf kapital yang tepat. Jika kita perhatikan benda yang ada di sekeliling kita, akan kita jumpai benda yang terbuat dari plastik. Dapatkah kalian menyebutkan benda apa saja yang terbuat dari plastik? Ya, ada ember, toples makanan, dan botol minuman. Plastik merupakan benda yang sering kita gunakan untuk menyimpan dan mengemas makanan. Ya apa tidak? Plastik terbuat dari bahan kimia sehingga plastik mudah diolah menjadi berbagai macam produk. Plastik mempunyai sifat tahan air, awet, tidak mudah pecah, dan mudah terbakar. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah banyak bergantung pada plastik, sehingga dalam jangka waktu yang lama justru menjadi masalah pada lingkungan. Plastik tidak dapat dihancurkan dengan cepat dan alami. Bahkan, bakteri pembusuk dalam tanah pun kesulitan dalam menghancurkannya, sehingga semakin lama sampah plastik bisa mencemari lingkungan karena kandungan kimia dalam proses pembuatannya. Selain benda yang terbuat dari plastik, di sekitar kita sering kita jumpai benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Benda-benda tersebut membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti benda yang terbuat dari logam, misalnya kunci, pegangan pintu, dan sendok. Logam memiliki sifat keras, tahan air, dan anti pecah. Benda yang terbuat dari karet, contohnya balon, ban mobil, penghapus, dan bola karet. Karet berasal dari getah pohon karet dan mempunyai sifat lentur atau elastis, tahan air, dan alot. Benda yang terbuat dari kaca, contohnya kaca jendela, kaca mobil, dan layar TV. Kaca mempunyai sifat mudah pecah, tembus cahaya atau tembus pandang, dan tahan air. Coba
Nanti kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian tuliskan benda-benda yang terbuat dari plastik, logam, karet, dan kaca dalam tabel seperti berikut. Perlu diingat, dalam menuliskan kata dalam tabel, tetap memperhatikan tanda baca dan huruf kapital ya. Sekarang ini di berbagai tempat umum sudah disediakan tempat sampah untuk memisahkan jenis sampah agar mudah dalam mengolahnya. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik bukan berasal dari hewan dan tumbuhan atau berasal dari makhluk tak hidup. Contoh sampah organik antara lain daun, kulit buah dan sayuran busuk, serta bangkai hewan. Contoh sampah anorganik antara lain plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, dan kaca. Sampah organik dapat dijadikan kompos, tambahan pakan ternak, dan dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sedangkan sampah anorganik yang berasal dari plastik dapat dibuat tas dan pernak-pernik. Coba nanti kalian amati sampah yang ada di lingkunganmu. Sampah apa sajakah yang termasuk sampah organik dan anorganik? Anak-anak yang solih dan solihah, kita telah belajar tentang benda yang terbuat dari plastik, logam, karet, dan kaca, kemudian mengklasifikasikan sampah, serta membuat tabel pengamatan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.